Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran PJOK, kita harus memperhatikan dan menyimak materi yang akan kita sampaikan. Jadi silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apakah kalian siap semua anak-anak semua? Baik, tentunya sudah siap ya. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya jika kita berdoa supaya segala aktivitas kita dilancarkan. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, setelah kita berdoa, kita harus tahu ya apa itu manfaat dari doa. Jadi, mari kita sama-sama membaca supaya tahu tentang manfaat doa. Anak sekalian, dengan berdoa membuat ilmu yang kita pelajari menjadi lebih berkah. Nah, dengan membaca doa belajar, maka Allah akan memudahkan kita dalam menerima ilmu yang dipelajari. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke dalam pikiran dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang di sekitar kita. Seperti itu ya anak-anak sekalian, manfaat dari membaca doa, khususnya doa sebelum belajar. Jadi alangkah baiknya anak sekalian, sebelum memulai materi kita harus berdoa. Nah anak-anak sekalian, kita sudah masuk di mata pelajaran PJOK dengan tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, dengan subtema 2 yaitu merawat hewan di sekitarku, dengan materi variasi gerak berjalan dalam aktivitas gerak berirama. Jadi materi ini kita juga sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, namun kita lebih menggali lebih dalam lagi dan menambahkan beberapa materi tambahan supaya anak-anak sekalian mengerti dengan materi yang akan disampaikan dalam video kita kali ini. Nah, baik anak sekalian, marilah kita melihat juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan, bisa dengan musik atau tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Seperti itu ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya anak-anak sekalian, penilaian akan kita lakukan pada pertemuan kali ini itu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi diharapkan anak-anak mampu mengetahui dan menjelaskan tentang materi nantinya dan bisa memperhatikan materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini.
Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi kita pada pertemuan kali ini? Nah, anak-anak sekalian, kita akan bercerita lagi tentang Lani dan teman-temannya ataupun Beni dan teman-temannya. Nah, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya. Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Jadi, anak-anak sekalian, kita juga harus rajin merawat ayam ataupun kelinci ataupun hewan lainnya yang kita pelihara. Karena sebagai manusia sudah semestinya menyayangi binatang apa saja. Misalkan kita juga bisa merawat atau kita mempunyai kucing di rumah, itu bisa kita menyayanginya dengan sepenuh hati. Karena dengan merawat dan memelihara binatang itu akan kita mendapat rahmat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah merahmatinya pada hari kiamat. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa melihat berbagai ayam ataupun ada beberapa ayam yang sedang makan di pekarangan rumah kita. Nah, kita bisa memperhatikan gerakan ayam ketika makan. Ada gerakan ayam yang sedang apa? Ya, sedang menggerakkan sayapnya. Ada juga ayam yang sedang menggerakkan kakinya. Dan anak sekalian, kita akan menirukan bagaimana ayam ketika makan maupun ayam ketika menggerakkan kakinya. Nah, kita bisa melihat di sini itu menirukan gerakan ayam ketika makan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas olahraga dengan menirukan gerakan ayam ketika makan. Itu dilakukan ya secara menunduk ya, dilakukan berulang-ulang seperti yang ada video kita kali ini. Nah, cara praktiknya seperti berikut. Di sini saya sudah mencontohkannya anak sekalian gerakan ayam ketika makan. Silahkan disimak. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian gerakan ayam ketika makan. Nah, selanjutnya yaitu gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Jadi kita juga bisa meniru gerakan kaki ayam yang dihentakkan seperti yang sudah saya contohkan kali ini. Nah, ini dihentakkan ya, bisa juga dengan berjalan, bisa juga cuman di tempat. Itu cara meniru gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Ini juga salah satu olahraga yang bisa kita praktikkan di rumah. Hampir sama dengan berjalan di tempat ataupun lari di tempat. Nah, selanjutnya itu tirukan gerakan ayam yang menggerakkan sayapnya. Jadi kita sering melihat di lingkungan kita ayam menggerakkan sayapnya. Nah, kita akan lihat bagaimana ayam menggerakkan sayapnya. Kita bisa mencontohkan. Ini salah satu gerakan yang bisa kita praktikkan di rumah. Dan gerakan ini menyehatkan. Nah, selanjutnya itu tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Jadi seringkali ada ayam yang terluka sayapnya, entah karena digigit anjing ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana meniru gerakan ayam yang terluka sayapnya. Saya perhatikan seperti berikut. Nah, ini gerakan yang terluka sayapnya bisa jadi misalkan kita peragakan sayapnya itu patah ataupun sebagainya. Jadi bisa bergoyang seperti itu.
Nah, seperti itu anak sekalian. Jadi kita akan bercerita lagi mengenai Lani. Nah, Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Jadi anak sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga yang lain, alangkah baiknya jika kita memang pemanasan. Nah, kita bisa memperhatikan gerakan Lani itu pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga yang lainnya. Nah, dia pun juga ikut berlari ya setelah kita atau sebelum kita melakukan pemanasan. Alangkah baiknya jika kita berlari keliling lapangan ataupun keliling kompleks. Nah, setelah kita berlari, kita bisa melakukan praktik pemanasan seperti yang saya lakukan. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, gerakan yang pertama yaitu memutar kepala. Jadi, gerakan ini gunanya untuk meningkatkan fungsi otak, detak jantung, dan penyerapan oksigen untuk membantu melakukan kegiatan olahraga yang prima. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memutar pinggang. Jadi, fungsi gerakan pemanasan ini itu untuk menjaga kelenturan pinggang saat melakukan berbagai kegiatan. Memutar lutut. Fungsi dari pemanasan ini yaitu menjaga lutut tetap lentur dan meminimalisasi terkidirnya pergelangan kaki. Jadi selanjutnya yaitu memutar bahu. Nah, fungsinya untuk memudahkan kegiatan olahraga seperti berlari atau aktivitas senam lantai yang dilakukan di tempat. Nah, yang kedua yaitu memutar kedua lengan. Jadi kedua lengan digerakkan layaknya kincir angin. Kita bisa melakukannya secara bergantian dengan hitungan sampai 8 atau juga bisa lebih. Nah, gerakan selanjutnya yaitu meregangkan pergelangan paha. Kita bisa melakukan gerakan ini secara bertahap. Biasanya dalam waktu 8 detik guna untuk menjaga kelenturan otot paha yang menopang berat badan. Nah, selanjutnya yaitu menekuk pergelangan kaki. Jadi ini berguna untuk melatih kelenturan kaki, paha, dan tumit. Nah, kita bisa tutup dengan membungkuk dan menyentuh ujung kaki seperti yang saya lakukan. Nah, bagaimana anak sekalian? Kita harus melakukan pemanasan ya sebelum melakukan aktivitas olahraga yang lainnya. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada materi kita kali ini. Nah, sebelumnya kita akan bermain lagi tebak-tebakan. Di sini sudah ada dua gambar. Nah, pertanyaannya apakah dia berpindah tempat? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini mengangkat kaki kanan ya, seperti ini. Nah, ini ya mengangkat kaki kiri. Nah, kira-kira apakah dia berpindah tempat? Jadi jawabannya adalah dia sedang jalan di tempat atau lari di tempat. Jadi dia tidak berpindah tempat. Jadi ingat ya anak sekalian, dalam menyimak gambar kita harus memperhatikan gambar tersebut supaya kita tidak keliru dalam memahaminya. Nah, yang kedua, apakah dia berpindah tempat? Nah, ini yang kaki kiri, ini kaki kanan. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari ini di gerakan ayam. Itu ketika dihentakkan kaki ayam ya. Apakah dia berpindah tempat? Tentunya dia tidak berpindah. Ini bisa dikatakan dengan lari di tempat dengan lutut terangkat. Terus juga kita katakan ini gerakan ayam ketika menghentakkan kaki seperti itu.
Nah, kita juga bisa mengamati anak yang ini. Jadi ini anak cuman sendiri ya. Di sini ada terlihat beberapa, ini hanya sendiri. Nah, dia sedang melakukan aktivitas dari start ke finish. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia berpindah tempat? Dari start ke finish, apakah dia berpindah tempat? Tentunya dia berpindah tempat. Ini dinamakan lari dari start ke garis finish. Jadi Anda tahu jaraknya itu bisa sampai 500 meter itu dari start ke finish. Yang selanjutnya itu gambar ini, apakah dia berpindah tempat? Jadi ini juga perseorangan, ini hanya sendiri. Dia sedang melakukan lari seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia berpindah tempat? Tentunya jawabannya itu dia berpindah tempat. Nah, namanya gerakan lari zigzag. Saya rasa anak sekalian, kalian sudah memperhatikan gerakan ini pada pertemuan sebelumnya. Nah, burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Nah, kita bisa perhatikan sayap burung saat terbang. Nah, bagaimanakah gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Jadi anak-anak sekalian, burung dan ayam itu berbeda ya. Ada yang dapat terbang tinggi, sedangkan ayam itu tidak dapat terbang tinggi. Nah, kita bisa memperhatikan gerakan burung saat terbang. Nah, kita bisa membayangkan kedua tangan kita adalah sayap burung. Nah, kita bisa membentangkan tangan, kemudian kita kepakkan. Bagaimana cara melakukannya? Tentunya cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kemudian yang kedua luruskan tangan ke atas dan turunkan atau jatuhkan tangan ke pinggang. Kemudian yang ketiga, lakukan berulang-ulang. 4, kombinasikan dengan berjalan keliling. Jadi sambil mengepakkan sayap atau tangan kita, nah kita bisa kombinasikan dengan berjalan keliling seperti gambar pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya itu gerakan burung saat mengepak. Jadi ini gerakan ayam saat mengepak. Kita bisa menirukan gerakan ayam saat mengepak. Kita juga bisa membayangkan bahwa kedua tangan kita adalah sayap ayam. Kita bisa melipat siku tangan kita hingga membentuk sayap yang pendek. Kita bisa menghitung 8 kali kepakan. Bagaimana cara melakukannya? Tentunya itu yang pertama berdiri tegak. Kemudian yang kedua, lipat siku tangan hingga membentuk sayap. 3, naik turunkan dan lakukan berulang-ulang. 4, kombinasikan dengan berjalan keliling sambil mengepak. Nah, kita bisa mengkombinasikan gerakan ini itu sambil berjalan keliling ya anak-anak sekalian, sambil mengepak. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini membahas mengenai aktivitas gerak berirama. Jadi kita bisa melakukan aktivitas ini dengan ataupun tanpa ketukan atau irama. Kita juga bisa bernyanyi potong bebek angsa untuk melakukan aktivitas gerak berirama ini. Ya, tentunya itu yang pertama itu kita bisa meniru gerakan burung saat terbang. Dan yang kedua itu kita menirukan gerakan ayam ketika dia mengepak. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini. Diharapkan kalian memahami aktivitas gerak berirama pada pertemuan kali ini, khususnya pada variasi gerak berjalan ya, yang dikombinasikan dengan menirukan gerakan burung saat terbang dan menirukan ayam mengepak seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan burung saat terbang dan gerakan ayam saat mengepak. Kemudian yang kedua, perhatikan kedua gerakan tersebut sambil berjalan keliling seperti lingkaran. Saya rasa kita tadi sudah menyimak animasinya ya, bagaimana cara mengepak ya dan cara terbang seperti yang dilakukan oleh burung dan ayam.
Nah, sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa menyimak bersama bahwa yang kita pelajari pada hari ini itu yang pertama itu Lani memelihara hewan. Tentunya anak sekalian, kita memang harus rajin, dan kalaupun kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus rajin membersihkan kandangnya dan merawatnya. Karena kenapa? Ketika kita memelihara hewan dan merawatnya, itu kita bisa mendapat rahmat di hari kiamat. Itu dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Ya, begitu ya. Jadi kita juga harus merawat dan memelihara hewan. Tentunya juga kita mendapat pahala sedekah. Jadi pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah akan didapatkan pahala kebaikan. Jadi seseorang muslim yang misalkan kita menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Jadi anak-anak sekalian, kita harus menjaga dan memelihara hewan di sekitar kita. Tentunya juga yang berikutnya itu kita diampuni dosa kita. Nah, kemudian mendapat balasan kasih sayang dari penghuni langit. Jadi Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Nah, tentunya anak sekalian, misalkan kita melihara kucing atau melihara ayam, itu menjadi perhiasan di dalam rumah. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak berwudu dengan sahabatnya Anas. Lalu Nabi SAW berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana." Setelah air sudah dalam bejana, hendak mulai wudu, datanglah seekor kucing yang menjilat air dalam bejana tersebut. Nabi pun tidak mengusirnya dan membiarkannya si kucing meminum air. Jadi setelah itu Anas berkata, "Ya Anas, kucing termasuk," Nabi Muhammad berkata, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Jadi pada intinya anak sekalian, kita manusia harus menyayangi binatang apa saja, tidak terbatas hewan peliharaan. Mereka tetap memiliki hak untuk hidup, dan kelestarian mereka pada muaranya akan memberi keuntungan kepada kita manusia. Nah, tentunya juga yang kedua tadi kita pelajari itu menirukan berbagai gerakan burung. Nah, tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi kita yang selalu berolahraga sambil melakukan berbagai gerakan burung. Ini kegiatan olahraga yang sangat menyenangkan. Seperti itu anak-anak sekalian, maka kita harus selalu rajin berolahraga di rumah. Nah, baik anak sekalian, seperti itu materi pada pertemuan kali ini. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online kita pada pertemuan kali ini. Baik, jika belum mengerti silakan ulangi kembali videonya, dan jika belum memahami silakan bertanya kepada kami. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.